Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Suzy Marsitawati dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo meresmikan sarana dan prasarana untuk pejalan kaki dan pesepeda di area Taman Semanggi, Jakarta Pusat, Rabu tanggal 12 Oktober tahun 2022. Peresmian tersebut untuk memberikan fasilitas bagi para pejalan kaki dan pesepeda. Hal itulah yang menjadi contoh konsep terdahulu di mana tidak ada ruang untuk pejalan kaki. Namun sekarang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun lengkap fasilitas yang dikhususkan bagi para pejalan kaki di kawasan tersebut. Anies menegaskan, tujuan memuliakan pejalan kaki dan pesepeda itu juga termaktub dalam prasasti penataan Taman Semanggi. Pagi ini kita menuntaskan pembangunan jalur trotoar di Jalan Jenderal Sudirman dan juga jalur sepeda. Alhamdulillah, selama ini kita sudah membangun 240 km lebih trotoar di seluruh Jakarta, lebih dari 100 km jalur sepeda. Jadi bukan hanya di kawasan pusat Jakarta, tapi di berbagai wilayah Jakarta. Nah, kawasan Semanggi ini menjadi unik, karena di kawasan ini ada sebuah taman yang membuat tempat ini menjadi hijau, tempat ini menjadi rindang, teduh. Di sisi lain, selama berdekade-dekade, konsepnya adalah hanya untuk dilewati kendaraan bermotor. Berdekade-dekade, bagi pejalan kaki dari satu sudut ke sudut lain itu tidak bisa lalu lalang dengan leluasa. Begitu juga dengan pengemudi pengendara sepeda. Nah, ini yang kemudian kita bangun. Satu, bangun trotoarnya, sehingga Jalan Jenderal Sudirman bukan saja untuk kendaraan bermotor, tapi bangun trotoar itu baru di 4 sudut, berhenti di situ. Untuk kemudian jalur sepeda, tuntas 2019. Fase berikutnya adalah menyambungkan, tapi kita tahu ada intervensi 2 tahun kemarin, jadi baru tahun 2022 ini dilaksanakan. Nah, dengan sekarang dibangun adanya jalur sepeda, dibangun skybridge, maka ruang hijau ini bukan hanya dilewati, tapi bisa dinikmati. Pejalan kaki bisa menikmati tempat ini, pengguna sepeda bisa, dan para pekerja, para pengguna yang beraktivitas di sekitar Jalan Jenderal Sudirman sekarang bisa nyambung di kawasan utara dan selatan, sekarang tersambungkan. Ini adalah sebuah pesan kepada semuanya bahwa ketika kita membangun fasilitas mobilitas itu lengkap. Pejalan kaki, sepeda, kendaraan umum, dan kendaraan pribadi. Dan sekarang alhamdulillah kawasan itu sudah menjadi lengkap. Yang berikutnya, tempat ini itu hijau, nyaman, dan unik. Karena di pusatnya tempat ini itu hijau, nyaman, dan unik. Karena di pusatnya Jakarta. Dan di tempat di mana gedung-gedung pencakar langit banyak. Tidak ada kota jalan lain di Indonesia yang selebar Jalan Jenderal Sudirman. Tidak ada yang memiliki gedung pencakar langit sebanyak Jalan Jenderal Sudirman. Tapi fasilitas yang kita siapkan tidak membuat kita bisa menikmati lebarnya jalan, tidak bisa menikmati tingginya gedung-gedung itu. Sekarang dengan disiapkan jalur skybridge, kemudian jalur pedestrian ini, maka semua itu bisa dinikmati. Kami ingin perjalanan menjadi pengalaman, sehingga dia memberikan kesan, dan kita kalau punya kesan pasti kecenderungannya berbagi, dan itulah yang membuat ruang ini merangsang interaksi antar warga, interaksi secara langsung di lokasi ini maupun interaksi karena berbagi pengalaman kepada yang lain lewat alat-alat digitalnya. Kenapa kita mau foto? Karena kita merasa ingin berbagi apa yang kita lihat dengan orang lain. Karena itu kita foto, kita share.
Ini orang lain merasakan yang kita rasakan. Kenapa kita melakukan itu? Karena ada pengalaman baru. Kalau tidak ada pengalaman baru, nggak akan foto, nggak akan berbagi. Disitulah sebabnya mengapa kita terus-menerus merangsang munculnya tempat-tempat seperti ini supaya interaksi warga itu meningkat. Dan tempat ini dibangun dengan prinsip kesetaraan. Siapa saja bisa menikmati. Itu ceritanya mengapa simpang Pemandu ini kita bangun jalur pejalan kaki dan juga jalur untuk sepeda. Pak Gubernur, izin untuk saat ini sudah berapa persen, lalu untuk ketertinggalannya itu targetnya kapan, Pak? Oke. Bella. Kalau misalnya kemarin tuh ya sama perintah katanya masih banyak juga motor dan juga angkot itu masih jalur sepeda dan Pemprov DKI itu memastikan seperti apa? Satu-satu. Ini sekarang sudah 86%, tinggal 14% lagi. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun sudah tuntas semua. Akhir tahun. Kemudian pengelolaan kawasan ini nanti akan dikelola oleh BUMN. Interaksi warga itu meningkat dan tempat ini dibangun dengan prinsip kesetaraan. Siapa saja bisa menikmati. Itu ceritanya mengapa simpang Pemandu ini kita bangun jalur pejalan kaki dan juga jalur untuk sepeda. Pak Gubernur, izin untuk saat ini sudah berapa persen, lalu untuk ketertinggalannya itu targetnya kapan, Pak? Oke. Bella. Kalau misalnya kemarin tuh ya sama perintah katanya masih banyak juga motor dan juga angkot itu masih jalur sepeda dan Pemprov DKI itu memastikan seperti apa? Satu-satu. Ini sekarang sudah 86%, tinggal 14% lagi. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun sudah tuntas semua. Akhir tahun. Kemudian pengelolaan kawasan ini nanti akan dikelola oleh BUMN DKI Jakarta, JXP. Jadi JXP yang akan mengelola, sehingga di sini nanti ini ada fasilitas toilet. Ini yang salah satu yang diungkapkan oleh warga yang bekerja, yang lalu lalang di sini. Salah satu kebutuhannya adalah toilet, siapkan toilet. Perawatannya, maintenance dari kawasan ini nanti dikelola oleh JXP. Jadi dengan begitu insya Allah akan bisa tertata dengan baik. JXP ini kan yang mengelola semua yang terkait dengan turisme di Jakarta. Kemudian terkait dengan jalan kaki. Jadi semua yang bekerja di sekitar sini, ya kalau ke sini jalan kaki. Karena memang tujuannya menyambungkan. Sekarang kan di sisi selatan dan sisi utara kalau jalan kaki berhenti, nggak bisa jalan lagi. Yang atas juga begitu, motor juga nggak bisa. Jadi ini adalah sebetulnya simpang ini menyambungkan antar kendaraan bermotor, tapi tidak menyambungkan antar pejalan kaki. Inilah contoh konsep kita dulu adalah car oriented development. Ini contohnya, nggak ada ruang untuk pejalan kaki. Nah sekarang kita bangun lengkap. Inilah continuity and change. Ada continuity, ada perubahan. Oke. Soal apa tadi Mbak? Kalau prosesnya sudah ada di Pak, semua jalur sepeda sama jalannya masih. Oh ya, ya ini bagian dari proses pembelajaran kita semua. Yang naik kendaraan bermotor sadari bahwa ini adalah jalur untuk sepeda, jalur untuk jalan kaki. Dan kemudian dari Dinas Perhubungan juga melakukan penertiban terus-menerus. Itu bagian dari membangun kebiasaan. Kenapa? Karena kita ini berdekade-dekade hanya punya jalan untuk kendaraan
bermotor. Jadi sekarang ini proses pembelajaran tentu perlu waktu. Tidak mungkin itu akan mendadak semuanya sadar, mendadak semuanya merasa ini ada pembagian. Sebagian dari yang melakukan yang kita anggap pelanggaran, yang bersangkutan ini tidak merasa itu pelanggaran. Yang bersangkutan merasa ya ini jalur aja biasa. Nah, itu namanya kesadaran yang harus kita tumbuhkan. Dua sisi, dari sisi publik saling mengingatkan, dari sisi penegak aturan kita tegakkan peraturan. Kalau Satpol PP di seluruh Jakarta ada, tidak harus di sini aja. Oke teman-teman, kita bergerak ke berikutnya, nanti bisa ngobrol lagi. Oke, langsung acara berikutnya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak.